Selamat berjumpa lagi di video yang terbaru. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara teman-teman untuk melakukan analisis glare atau silau menggunakan software Ecotech Radiance, dan ada satu software untuk menganalisis radiance-nya, menganalisis silaunya, ya, glare-nya. Oke, di sini saya sudah punya model yang kurang lebih sama ya dengan yang di video sebelumnya, tetapi di sini saya ada sedikit modifikasi, ya, ada sedikit modifikasi posisi jendela dan juga ukuran jendelanya. Di sini saya punya model ya dengan panjang ini kurang lebih 9 meter, kemudian lebarnya 6 meter dan tinggi sekitar 3 meter. Kemudian saya punya jendela satu di sisi selatan ini ya, berada di tengah-tengah. Kemudian saya punya satu lagi jendela di sisi utara, dinding sisi utara tetapi agak ke sebelah barat. Kemudian juga saya punya dua kamera ya. Satu kamera di sini adalah kamera wide angle. Posisinya kurang lebih seperti ini. Dan juga yang kedua ada kamera fisheye. Nah, bagaimana untuk peletakan kamera, kemudian bagaimana cara membuat kamera fisheye, dapat rekan-rekan lihat, teman-teman lihat di video yang sebelumnya mengenai render menggunakan Ecotech dan Radiance. Nah, di sini saya sudah punya dua kamera. Nah, untuk dapat kita melakukan analisis glare, kita perlu membuat image. Ya, kita perlu membuat gambar hasil render. Ya, itulah kenapa pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat render, image render, begitu ya. Nah, kali ini kita akan membuat image render, ya, image render menggunakan Radiance. Kemudian akan kita analisis hasil render tersebut untuk melihat apakah ada potensi glare atau tidak menggunakan software yang namanya FTAP Alpha. Untuk installernya nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi, juga untuk lisensi yang bisa digunakan untuk software ini. Ya, begitu nanti teman-teman mendownload lisensinya tolong nanti setelah menginstal software ini ya, FTAP Alpha ini, kemudian lisensinya tolong diletakkan di dalam folder di local disk C ya, di dalam folder FTAP soft, kemudian masuk ke license ya, ini dikopikan ke sini ya untuk lisensinya supaya nanti dia bisa membaca lisensi software tersebut. Nah, sekarang bagaimana untuk melakukan render render untuk menganalisis glare. Nah, yang pertama adalah di sini kenapa saya mengarahkan kamera fisheye ini ke arah jendela yang ada di sisi utara ini, ya, yang ini, jendela yang ini, karena saya ingin mengetahui apakah ada potensi glare yang terjadi dari jendela yang ada di sisi utara ini pada saat saya berdiri di tepi atau di pojok sini gitu ya, sesuai dengan posisi kamera begitu ya. Teman-teman juga bisa mindahkan kameranya misal dari sini ditembak ke arah jendelanya ya, silahkan saja. Jadi posisi kamera itu tergantung dari layout interior ruangannya ya, jadi posisi di mana orang mungkin akan duduk atau mungkin orang akan berdiri dalam jangka waktu yang lama mengerjakan sesuatu. Misalnya kalau ini adalah ruang kantor misalnya, kemudian Anda melayout di sini ada kursi dan juga meja kerja, maka di sini harus ditempatkan kamera yang mengarah ke sana misalnya, untuk kita mengetahui apakah ada potensi permasalahan yang timbul ke depannya dari masalah silau atau glare. Nah, karena silau atau glare itu kita analisis nanti dalam kondisi langitnya adalah sunny sky atau langitnya bersih kemudian ada matahari. Ya, kita akan menganalisis glare pada kondisi worst case skenario atau skenario terburuk, yaitu pada saat mataharinya langitnya cerah ceria gitu ya. Berbanding terbalik dengan kalau kita menganalisis pencahayaan alami, maka simulasinya kita lakukan dalam kondisi langitnya
overcast sky atau winter sky, di mana langit itu cenderung hanya mengandalkan cahaya kubah langit begitu ya. Nah, karena ini jendela saya ada di sisi utara, kemudian di sini saya menggunakan data iklim Yogyakarta, Indonesia di sini ya. Maka kecenderungannya matahari akan berada pada kondisi terburuk dari jendela ini adalah pada saat matahari berada persis di garis balik lintang utara atau pada saat di bulan Juni ya. Karena itu maka di sini tanggalnya kita harus setting menjadi bulan Juni di tanggal 21 Juni itu pada saat posisi terburuk begitu ya, artinya mataharinya benar-benar paling dekat, condong miringnya itu benar-benar penetrasinya akan benar-benar masuk lewat jendela ini. Untuk melihat itu teman-teman juga bisa ke ini, kemudian ke matahari ini ya, kemudian hidupkan daily sun path-nya, kemudian display shadow. Nah ini kan kelihatan ya. Nah ini pada saat matahari paling jauh di utara ya, paling jauh di utara bulan Juni tanggal 21 ya, kita anggap misalnya mau jam 12 atau misalnya mau lebih ekstrim karena kamera kita ada di pojok sini, maka misalnya kita ambil di mana mataharinya paling condong ini ya, misalnya jam 3. Nah ini ya, nah, ini kan potensi glare-nya kan tinggi sekali ya, karena matahari kan nembak langsung miring begitu ya, masuk seperti ini. Nah oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah men-setting tanggal dan juga jamnya, mau jam berapa. Kemudian kita langsung saja, kita anggap materialnya sudah oke ya, sesuai dengan desain kita ya, atau dalam kondisi existing misalnya. Setting material dan sebagainya semua sudah sesuai, kita anggap sama seperti itu. Kemudian kita ke export, kemudian kita ke Radiance. Kemudian kita ekspor model data. Nah, di sini kita pilih yang luminance ya, karena kita mau analisis glare maka kita pilihnya luminance. Kalau kita mau analisis daylight-nya kita pilih illuminance. Ya, luminance kita pilih yang luminance karena kalau glare itu berkaitan dengan cahaya yang ditangkap oleh indera atau ditangkap oleh penerima gitu ya, entah itu kamera, entah itu mata begitu ya. Oke, kita next. Di sini kita mau bikin image, maka kita pakai final render. Display image on completion, kemudian kita next lagi. Nah ini kita ganti pakai sunny sky, kemudian kita next lagi ya, kita pakai equation angle. Jadi kita kan tadi udah set ya 21 Juni jam 3 sore. Nah, kita pakai ini design sky, kemudian kita next, kemudian kita pilih interior set, oke. Include all camera view, jangan lupa dicentang kalau kita mau render hasil dari posisi kamera yang tadi kita sudah buat. Ukurannya usahakan 800 x 600 minimal, kalau lebih rendah dari itu nanti ya, hasil analisis glare-nya kurang bagus. Setelah itu kita next, karena kita pengen image yang lebih bagus maka kita naikkan sedikit kualitas image quality-nya dan lighting variability-nya kita naikkan sedikit. Modelnya sederhana sehingga model detailnya medium tidak apa-apa. Kemudian kita next. Nah, saya mau simpan file renderan dan file radiance-nya di mana? Nah, misalnya di sini saya sudah coba buat satu folder namanya glare. Oke, nggak apa-apa, saya simpan di sini saja. Saya akan timpa file saya yang lama ya. Kemudian saya next. Kita cek lagi. View image-nya menyala, oke. Kemudian generate point datanya tidak usah. Turn light off. Cek ini tidak usah. Sunny oke. Camera view oke. Luminance, interior, medium, high oke. Kalau sudah kita okekan saja. Nah dia akan mulai kalkulasi. Nah karena tadi kita pilih kualitas dan lighting variability-nya adalah high, maka ini pasti akan agak lama ya, 7 menit, 8 menit atau mungkin sampai 10 menit atau mungkin bahkan bisa lebih cepat tergantung dari spek komputernya. Oke, kita sambil tunggu ya. Oke, image kita sudah jadi. Ini yang pertama menggunakan kamera wide angle. Kemudian coba kita periksa yang kamera kedua menggunakan fisheye. Oke, ini juga sudah jadi ya kamera fisheye-nya.
Ini kenapa merah Pak? Ya merah karena tadi plafonnya itu di setting warna plafonnya ini merah. Nah ini ya warna plafonnya merah, warna dindingnya itu putih dan warna lantainya agak coklat, hijau lumut ya, hijau lumut sehingga image-nya menjadi merah. Oke, kalau image-nya sudah jadi kita tutup saja. Nah, kita tutup. Kemudian misalnya ini file Ecotech-nya kalau mau di save juga enggak apa-apa, kita save. Kemudian tadi ya teman-teman, setelah menginstal software ini Aftab Alpha ini, kemudian file lisensinya jangan lupa dimasukkan di folder lisensi ya. Kemudian kita buka software ini. Nah, kalau lisensinya sudah ada di dalam folder lisensi, otomatis dia nanti akan langsung masuk ke dalam softwarenya. Tapi kalau belum, nanti dia akan nanya lisensinya disimpan di mana gitu ya, file lisensinya. Jadi jangan lupa. Nah, sekarang kita cari folder di mana tadi kita simpan hasil renderannya ya. Tadi saya simpan di modul, kemudian saya di Ecotech Turret, kemudian saya ke Glare. Nah, ini ada dua ya. Ada Glare C1 dan Glare C2. Kita pilih saja salah satu, misalnya Glare C1. Kita sudah pilih, di sini sudah keluar ininya, image-nya. Nah, kalau sudah, kemudian kita ke tombol Evaluate Glare. Nah, kita klik Evaluate Glare, nanti dia akan tanya di sini bla 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 gitu ya. Karena ini tadi dicek kameranya tadi kan perspektif ya. Kamera perspektif, oke. Kemudian kalau sudah begini kita tinggal continue saja. Oke, dia akan masuk ke Windows seperti ini. Kalau sudah masuk di Windows seperti ini, teman-teman tinggal ke Evaluate Glare, tinggal diklik saja. Nah, nanti dia akan ngitung. Nah, di sini sudah keluar ya. Sudah keluar. Di sini kita bisa lihat di image ini ya, di image ini kemudian kita bisa lihat di sini ada nilai yang namanya DGP dan juga ada namanya DGI ya. DGP itu singkatan dari Daylight Glare Probability, sedangkan DGI itu adalah Daylight Glare Index ya, Daylight Glare Index gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, standarnya berapa untuk DGI dan DGP? Nah, coba saya sudah buatkan, nanti saya akan lihatkan sebentar. Itu standarnya adalah ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada di sini. Mana tadi tabelnya? Oke. Oke, sepertinya ini terpotong ya. Oke, ini terpotong. Saya coba buka dari ini saya ya. Historinya adakah? Coba kita cek. Oke, sepertinya histori saya juga dihilang. Kita cari. Nah, Daylight Glare Index. Nah, ya, oke, kita coba tadi filenya. Nah, ini standar untuk DGP, Daylight Glare Probability, dan Daylight Glare Index. Ya, ini standarnya. Jadi kalau di sini kita lihat imperceptible glare atau glare ya, anggapannya glare-nya rendah gitu ya. Potensi glare-nya tidak ada. Itu maka nilai DGP-nya itu harus lebih rendah dari 0,35, sedangkan nilai DGI-nya kurang dari 18. Kemudian berikutnya ada perceptible glare, artinya mata kita sudah mulai merasakan ini ada potensi glare nih, mata kita gitu kan udah mulai merasa silo-silo ringan lah dalam tanda kutip begitu ya. Nilainya ini ya, ketentuannya ya. Sedangkan disturbing glare ini silau yang sudah mulai mengganggu mata kita. Jadi kita udah mulai merasa nggak nyaman.
Sedangkan yang terakhir ada intolerable glare atau silo yang sudah nggak bisa diterima lagi, sudah nggak bisa ditahan gitu loh. Ini sudah sangat mengganggu dalam tanda kutip ya. Maka DGP-nya itu harus kurang lebih besar dari 45 atau DGI-nya lebih besar dari 31. Ya, jadi ini standarnya. Nah, sekarang kita cek image kita. Kalau kita lihat di sini, image kita itu nilai DGP-nya adalah di sekitar 0,269. Nah, 0,269 kalau kita cek di angka tadi berarti masih rendah sebenarnya. Imperceptible glare, dia masuknya di situ. Tapi kalau kita cek misalnya di DGI, Daylight Glare Index ya, ini angkanya sudah 23. Kalau kita cek di angka 23 itu sudah masuk di perceptible glare. Jadi sudah silo yang mulai terasa tetapi masih bisa ditoleransi dalam tanda kutip seperti itu ya. Sudah mulai terasa ada glare-nya tetapi bisa ditoleransi. Nah, ini kita bisa lihat di sini di image ini ya. Nah, kalau kita mau kemudian mau membandingkan begitu ya. Ini kan ada warna-warna di sini ya, ada warna biru, kemudian ada warna kuning, kemudian juga ada warna ungu. Nah, ini menunjukkan skala silaunya ya. Jadi semakin biru itu dia semakin glare-nya semakin rendah, semakin kuning ke merah itu glare-nya semakin tinggi. Ya, semakin biru dia glare-nya semakin rendah, sedangkan semakin kuning semakin ke arah merah ya, itu glare-nya semakin tinggi. Ya, jadi cara-cara membacanya seperti itu ya, cara membaca untuk hasilnya seperti itu. Sekarang misalnya kita mau nyoba lagi yang fisheye ya, kita mau nyoba yang fisheye. Nah, ini coba kita open new file, kita cari tadi ya di glare, kemudian C2, kemudian kita buka. Nah, ini kan bener ya, kameranya kamera hemisferik, karena kalau fisheye itu kameranya pasti hemisferik. 180 kali 180 ya, bukaan vertikal maupun horizontal kameranya. Kalau oke, kita kemudian continue. Nah, ini tadi ya seperti ini image-nya kalau menggunakan fisheye. Nah, kalau sudah kemudian kita evaluate evaluate glare yang ada di dalam image ini. Nah, kita cek di sini, ini DGP-nya itu 0,2, itu masih oke, tadi tidak masalah. Tapi DGI-nya sudah di angka 22,37 ya. Artinya dia sudah mulai masuk di perceptible glare. Artinya sudah mulai terasa ada glare tetapi tidak terlalu mengganggu begitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada warna kuning, kemudian di sini ada warna biru. Artinya yang menyebabkan lebih potensi glare-nya itu mengganggu adalah yang kuning ini justru ya. Faktor glare yang terjadi karena dari lantai ketimbang glare silo yang masuk dari cahaya yang ada di luar. Begitu ya cara membacanya. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang untuk melakukan studi pencahayaan, khususnya untuk kali ini adalah studi untuk evaluasi glare ya, silau. Ya, teman-teman silakan nanti bisa menerapkan strategi-strategi desain, misalnya dengan membatasi jumlah cahaya yang masuk dari luar, misalnya menggunakan shading, atau misalnya mau mengganti jenis kaca menjadi kaca yang tidak memberikan potensi glare, atau mungkin menggunakan lantai yang tidak glossy misalnya ya, glossiness-nya rendah sehingga potensi pantulan atau glare dari pantulan di lantai itu menjadi lebih rendah. Nah, ini tergantung dari strategi-strategi yang mungkin akan teman-teman terapkan di dalam desain untuk memperbaiki permasalahan pencahayaan alami. Sekian dari kami, terima kasih untuk kehadiran teman-teman juga di video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan bisa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi dan tutorial-tutorial terbaru terkait dengan pemanfaatan software untuk desain bangunan memiliki performa baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.